Ada video lucu nih dari Prabowo. Udahlah Pak, lu tuh udah tuir, istirahat aja. Biar yang muda yang mimpin Indonesia. Masa di antara ratusan juta rakyat Indonesia gak ada satupun yang cocok jadi presiden? Masa harus elu yang jadi presiden? Tapi bukan anak ingusan juga yang disuruh mimpin Indonesia. Apalagi anak haram, hasil dari pembegalan konstitusi. Jangan yang itu juga. Bentar, ternyata video yang kemarin itu cuma syuting. Tapi bukan kata gua. Nih, kata video ini. Ibu. Dan presiden lah kamera dulu, kamera itu yang dua orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Enggak buat syuting kata ibu. Syuting apa Om? Ini syuting aja kata gitu. Nggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining bentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih bentar lagi datang. Ini nggak lama Pak Prabowo datang. Berarti mau dikasih uang anak mana? Anak kecil tuh orang 100. Berapa? 100 ribu anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada goyok semua. Ini ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Yang berKTP sama kakak. Bukan apa? Nggak tahu. Babinsa yang ada orang abdik kayak pakaian korek-korek. Tanda Minta data gitu. Iya saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilang? Nggak tahu buat apa. Ntar ada ibu kata ibu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mau gak berharap lah Pak ya berharap gak berharap lah mudah-mudahan rezeki. Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Paling seragam berarti? Pakai seragam. Kata dia ntar ya Bu ada sesuatu gitu Pak. Sesuatunya apa dulu? Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. Iya. Ya kalau misalkan untuk keperluan syuting masih masuk akal lah. Karena kan Prabowo emang basicnya nggak pernah bisa untuk deket dengan rakyat. Lah wong dia dari brojol aja udah jadi bangsawan, mana pernah dia hidup susah dan mana tahu rasanya hidup susah sebagai rakyat kecil, ya kan? Tapi kalau misalkan disuruh syuting seolah-olah dekat dengan rakyat selama masa kampanye ini ya masih wajar aja. Oke? Apa lu? Kemudian sudah berapa tahun saya menyampaikan di dalam televisi, di buku, di wawancara. Kenapa kok? Ada apa? You bicara sendiri di situ. Apa you aja mau bicara di sini? Lanjut. Kalau enggak kamu aja bicara di sini. Lanjut. Kalau sakit, kalau ada sakit dibawa keluar. Lanjut, hidup Prabowo. Lanjut ya. Lanjut. Sudah tahu Prabowo itu nggak bisa sholat, habis kenapa kalian sebagai ulama mendukung lagi Prabowo itu? Kadang-kadang kalian ini yang munafik. Udah tahu dia nggak bisa sholat, WNU ini segala macam, Muhammadiyah mendukung. Jadi Gibran itu siapa? Ya kan? Di atasannya dia siapa? Kali begitu ya otomatis namanya Pak Mani ikutin omongan keponakannya dong. Ya kan? Oh begini Pak, Mama tolong gini. Ya, otomatis di ACC ini dong. Sama Pak Mani. Kalau kita main tuan, kita istilah kasarnya kita berhadapan dengan yang di atas. Ya kalau dia bilang hakim tuan, namanya manusia semuanya nggak ada yang gitu. 1001. Tapi kalau dia bilang main tuan itu berdosa. Ya kan? Yang kalau buat pandangan saya pribadi itu salah. Ya kan? Banyak yang pejabat disumpah di atas Quran. Tapi banyak kan yang salah gunain di atas Quran loh. Orang cerdas pilih Prabowo Gibran. Cerdas yang bagaimana? Kalau cerdas membodohi rakyat, pastilah. Cerdas menabrak undang-undang konstitusi. Mau dadakan jadi pemimpin secara instan. Ini bukan Orba bro. Ini bukan Soeharto bro. Ngalahin Soeharto ini. Mumpung bapak masih jadi presiden, anaknya jadikan wakil, yang satu jadikan ketum partai, ya enggak? Ya enggak? Tapi percayalah, contoh Prabowo, kalau pangkat
naik secara instan, hilangnya instan pula. Dalam usia muda dia dipecat, pangkatnya dicopot. Itu didapat dari mertua, hanya begini saja. Orang Indonesia jadi TNI mau naik pangkat, harus penuh perjuangan, ditaruh, dikirim dulu ke perbatasan Gaza selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru naik pangkat. Prabowo enggak, tinggal minta sama mertua, naik pangkat, instan, hilang pun instan, ya dah. Begitu juga dengan Gibran, menggunakan bapaknya masih menjabat yang namanya presiden, berharap yang namanya TNI, Polri menjadi tim pemenangan. Ya, kalau rakyat udah cerdas, jadi ini akan dimanipulasi semua melalui militer. Contoh tuh, ya, Cina, Taipei sudah disuruh yang namanya pemilu duluan biar ditukar, ya nggak? Pakai aji mumpung. Coba dia kalau bukan Jokowi itu jadi presiden, masih menjabat presiden, bisa nggak dia kayak sekarang tenar? Mana bisa? Itu aja wali kota Solo aja itu, ya. Ungkluk-ungkluk dulu ke Megawati baru bisa itu dia jadi wali kota Solo. Lah enak kalau sekarang kan orang cerdas itu, ya. Mumpung bapakku masih jadi presiden, pakai aja mumpung, bisa didanain, data bisa dimanipulasi. Dia sangat tahu menggenggam TNI, Polri sudah dinaikkan semua gajinya, ya kan? Biar dia pemenangannya didapat dari militer, ngalahin Orba, bro, ya nggak? Masih ingat kalian ketika Prabowo naik pangkat semudah itu, ya, dari mertua, hilangnya mudah pula, dicopot begitu. Dalam usia muda pun hilang jabatannya. Akibat jabatannya itu, ya, didapat dari mertua, tinggal begini. Lah itu tadi, kalau yang normal orang dapat jabatan harus penuh perjuangan, dikirim dulu ke perbatasan Gaza sampai sekian tahun, pulang baru naik pangkat, nanti dikirim lagi, ditugas lagi, baru naik pangkat. Ini enggak, dalam usia muda udah ini pangkatnya, ya kan? Jenderal dari mertua. Emang dia perjuangannya apa di sana? Yang ada kekuatan militernya digunakan sebagai alat menculik orang-orang. 14 keluarga hilang lenyap begitu saja. Ini akankah terjadi dengan Gibran? Pasti. Sekarang ini udah mulai, ya. Kejadian Boyolali itu, orang mantan Panglima Andi, ya, Bapak Andika juga sudah bersuara. Kalau yang namanya ketuanya bilang di sana ini ada unsur kesalahpahaman, tidak, memang sengaja katanya langsung di ini kalau dilihat dari CCTV. Itu kata Bapak Andika, ya, simak itu mantan Panglima loh, itu Bapak Andika, ya kan? Coba kekerasan mulai dilaksanakan saat ini. Semoga aja Bapak Andika berpihak kepada rakyat, ya, seadil-adilnya buat rakyat, karena dia mantan Panglima. Biar tahu bagaimana perjuangan orang-orang kalau dari dasar, bukan secara instan. Ini seorang Gibran, mumpung Bapak jadi presiden, didanain, ya, suara bisa didapat karena bapaknya masih menjabat, ya kan? Gunakan itu militer sebagai alat. Paham lo? Cerdas dari mana cerdas? Salam waras, salam logika itu aja, ya. Ingat masa lalunya. Kalau yang namanya jabatan secara instan, hilangnya pun instan. Jadi jenderal dapat dari mertua, bukan berdasarkan hasil perjuangan atau prestasi, bro. Ingat, pemilu kali ini itu hanya simbol saja, tapi kemenangan itu udah disetting sedemikian rupa. Paham? Salam logika. Yap, itulah sejumlah tanggapan masyarakat tentang Prabowo, dan bahkan ada salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa Prabowo ini tidak tahu sholat, tetapi anehnya masih ada yang mendukung dan bahkan dari kalangan
Kiai dan juga Gus yang biasa disebut Gus, yang biasa dipanggil Gus, bahkan ikut mendukung. Saya kira ini mempunyai otak yang error. Tidak hanya itu, Nyewi dia juga menyentil persoalan Prabowo dan Gibran dan juga proses-proses yang dilalui sangat tidak sehat dan menunjukkan sisi buruk terhadap generasi muda di Indonesia. Nah, untuk hal itu semoga masyarakat bisa sadar setelah melihat video tadi yang saya up, dan betul-betul bisa berpikir bagaimana agar bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran kalau berada di tangan yang salah seperti Prabowo Gibran. Saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.